I'm Luke, by the way. I guess it's our job to go off and fight those battles for you. On my ass, actually. Which you can't touch, but you can kiss. I do. By the power vested in me by the great state of California, I now pronounce you. Film kali ini mengisahkan tentang anggota militer dan seorang gadis yang saling benci, namun demi mendapatkan jaminan asuransi dan uang tunjangan, mereka pura-pura menikah. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Chessie yang sedang menulis lagu. Chessie adalah seorang musisi yang pandai menciptakan lagu dan bernyanyi. Di sisi lain, di pangkalan militer, tampak seorang pria yang sedang latihan fisik. Pria itu bernama Luke. Mereka latihan ekstra karena 2 minggu lagi akan ditugaskan untuk berjuang di Irak. Di sebuah kafe, Chessie sedang menyanyikan sebuah lagu di atas panggung bersama grup bandnya. Terlihat semua penonton menikmati lagu yang dinyanyikan oleh Chessie. Setelah selesai manggung, Chessie lanjut menjadi pelayan. Ketika membersihkan meja, Chessie melihat ada sekelompok anggota militer yang berkunjung ke kafe itu. Dia kaget ketika melihat sahabatnya muncul dari kelompok tersebut. Nama sahabatnya yaitu Frankie. Chessie baru saja tahu bahwa Frankie sekarang sudah menjadi anggota militer. Chessie mengenalkan Frankie dengan Nora. Frankie juga mengenalkan Chessie dengan sahabatnya yang 1 minggu lagi bertugas ke Irak. Dengan ramah, Chessie menawari mereka minuman secara gratis. Namun ketika mengantarkan minuman itu, salah satu anggota berbicara tidak sopan kepada Chessie, sehingga Chessie tersinggung dan marah. Luke yang melihat itu lantas menghampiri Chessie. Luke memperkenalkan diri, namun Chessie mengabaikannya. Luke kemudian mengatakan bahwa tidak semua anggota militer berperilaku seperti temannya. Luke berharap Chessie bisa memaklumi kondisi mereka saat ini, karena mereka datang kemari untuk menghilangkan rasa lelah sebelum berangkat bertugas. Namun Chessie tetap tidak terima dan mereka berdebat. It's our job to go off and fight those battles for you. On my ass, actually. Which you can't touch, but you can kiss. Nora bilang kepada Chessie bahwa dia diminta oleh salah satu pria di depan untuk merubah cara pandangnya kepada anggota militer. Karena apabila mereka menikahinya, maka akan mendapat asuransi kesehatan yang cukup besar. Mendengar itu, Chessie mulai tertarik. Tak lama kemudian, alarm Chessie berbunyi. Dia pamit pergi ke belakang. Ternyata itu adalah alarm di mana waktunya untuk menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Ternyata Chessie mengidap penyakit diabetes, jadi dia harus rutin suntik insulin. Saat ini stok insulinnya sudah menipis. Esoknya Chessie langsung ke apotik untuk mengambil insulin. Namun petugas mengatakan bahwa dia tidak boleh ambil sekarang. Jatahnya akan keluar 4 hari lagi. Chessie bilang bahwa dia tidak bisa menunggu 4 hari lagi karena insulinnya hampir habis. Petugas pun memberi resep untuk Chessie beli secara mandiri karena saat ini asuransi Chessie belum diperpanjang. Chessie diminta membayar tunai jika ingin beli obat itu sekarang. Totalnya hampir 500 ribuan, namun uang Chessie tidak cukup. Untung saja ada ibunya yang memaksa Chessie menggunakan kartu kreditnya. Namun setelah ibunya pergi, Chessie malah tidak mau menggunakan kartu kredit sang ibu karena Chessie tidak mau menjadi beban ibunya. Dia memilih untuk bertahan selama 4 hari tanpa obat. Di sisi lain, Luke yang sedang jogging dikejar sebuah mobil yang ingin menabraknya. Untung saja Luke berhasil melarikan diri. Ternyata itu adalah Jono yang menagih hutang. Luke memiliki hutang sebesar $15.000 kepada Jono. Jono ingin Luke segera bayar hutang tersebut atau keluarganya akan diganggu. Kembali ke Chessie, sang ibu ikut ke apartemen Chessie. Di pintu tertempel surat penagihan biaya sewa apartemen. Ternyata Chessie belum bayar sewa apartemen itu. Sang ibu mengajak Chessie tinggal berdua bersamanya karena dia khawatir dengan kesehatan Chessie. Namun Chessie menolak tawaran ibunya. Dia lebih memilih hidup mandiri walaupun saat ini dia mengalami krisis keuangan. Namun dia terus berjuang dengan menjadi pelayan, penyanyi, dan ngajar les musik.
Tapi itu semua belum cukup untuk membiayai obatnya. Jessie minta sang ibu tidak khawatir dengan hidup yang dijalaninya, karena dia yakin pasti bisa melalui ini semua. Malamnya ketika tampil di atas panggung, tiba-tiba Jessie merasa pusing dan penglihatannya kabur. Dia langsung turun dari atas panggung dan berjalan ke belakang. Jessie menyuntikkan stok terakhir insulinnya. Ketika sadar, Jessie tersenyum melihat logo marinir yang tertempel di kaca. Esoknya Jessie langsung mendatangi kediaman Frankie. Di sana ada Luke. Jessie meminta Luke meninggalkan mereka berdua. Frankie bertanya maksud kedatangan Jessie. Dengan ragu-ragu Jessie berharap Frankie menikahinya. I was hoping that you might marry me. Mendengar itu, Frankie lalu tertawa. Dia mengira Jessie lagi bercanda. Jessie kemudian bercerita bahwa 6 bulan yang lalu dia divonis mengidap diabetes. Asuransi yang Jessie miliki tidak menanggung semua obat yang dia butuhkan, sehingga Jessie harus bekerja keras untuk membeli obat dan membayar sewa apartemen. Sampai saat ini, Jessie mengaku tidak sanggup harus membayar keduanya. Oleh karena itu, dia mencari cara lain untuk mengatasi permasalahan ini. Jessie mencari tahu apa yang dikatakan Nora waktu di kafe. Istri prajurit akan mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan rumah. Bahkan ketika bercerai pun mereka akan memperoleh tunjangan yang cukup besar. Luke yang mendengar obrolan itu langsung masuk untuk memperingatkan Frankie dan Jessie bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan negara. Bahkan jika ketahuan, maka mereka akan dipidana. Jessie meminta Luke tidak ikut campur dengan urusan pribadi mereka. Jessie tidak masalah dibilang merampok negara, karena pemerintah juga menarik pajak dari sang ibu sebagai imigran selama 10 tahun, tapi tidak memberikan ibunya hak sebagai warga negara. Jessie kembali bertanya kepada Frankie. Frankie minta maaf karena dia tidak bisa memenuhi permintaan Jessie. Pacarnya tidak akan paham jika tiba-tiba dia mempunyai seorang istri. Frankie bilang dia akan bantu Jessie jika punya uang. Jessie menolak. Jessie kemudian pergi meninggalkan Frankie. Luke bertanya kepada Frankie apakah orang tua Jessie tidak bisa membantunya. Frankie bilang ibunya Jessie hanya seorang asisten perawat, sedangkan ayahnya pergi sejak Jessie kecil. Mendengar itu, Luke terlihat bersimpati kepada Jessie. Beberapa hari ke depan, Luke stres mikirin hutangnya kepada Jono. Dia berusaha meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya, namun saudaranya itu tidak bisa membantu. Luke hanya bisa bayar sedikit dari gajinya menjadi prajurit, namun cicilan itu jauh dari cukup. Karena Jono terus menekan, maka Luke berencana akan menikah dengan Jessie agar dapat uang tunjangan untuk membayar hutang. Singkat cerita, Luke pun bertemu dengan Jessie di sebuah kafe. Luke mengatakan sebuah rencana, Jessie tidak mau menerimanya begitu saja. Dia ingin tahu alasan Luke menikah bohongan dengannya. Karena beberapa waktu yang lalu, Luke sendiri yang melarang melakukan itu. Tidak ada pilihan lain, Luke hanya bilang dia butuh $2.000 per bulan dari tunjangan itu. Awalnya Jessie tidak terima dengan alasan Luke. Dia ingin tahu alasan dibalik semua ini. Luke tidak mau menjelaskan secara detail. Dia mau membatalkan rencananya. Namun ketika Luke hendak pergi, Jessie bilang dia tidak mencintai Luke. Namun Jessie percaya kepada Luke. Look, I don't like you. I'm sorry, okay? Please. Karena pernikahan ini penuh resiko dan dapat menjebloskan dirinya ke dalam penjara, maka Luke meminta Jessie untuk berperilaku romantis ketika bersama, apalagi di depan teman-temannya. Bahkan ketika Luke di Irak, dia meminta Jessie dan dirinya intens berkomunikasi yang memperlihatkan bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Karena semua gerak-gerik mereka akan diawasi, apalagi pernikahan yang mereka lakukan sangat mendadak. Di sini mereka sepakat akan bercerai apabila Luke pulang dari Irak. Singkat cerita, mereka menggelar akad nikah di sebuah gereja dengan Frankie menjadi saksi. Di depan pendeta, mereka berikrar untuk saling mencintai, saling setia, dan menjaga baik sehat maupun sakit. Setelah ikrar tersebut, mereka dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri. Perlu diketahui pernikahan ini dikatakan bohong karena tidak dilandasi cinta satu sama lain. Satu hari sebelum berangkat ke Irak, mereka mengadakan pesta. Di sini Jessie dan Luke menunjukkan bahwa mereka berdua saling mencintai. Malamnya, semua pasangan suami istri menginap di sebuah hotel di dekat pangkalan militer. Begitu juga dengan Jessie dan Luke. Saat masuk ke kamar itu, terjadi cekcok sedikit antara mereka berdua
karena masing-masing dengan egonya. Namun setelah Luke jujur akan ketakutannya dengan pernikahan yang penuh risiko ini, Jesse mendekati Luke dan berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka berdua pun saling tatap dan melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri. Esok paginya ketika Jesse ngobrol dengan Luke ngobrol seolah-olah tadi malam tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Di sini Jesse baru tahu bahwa sifat Luke seperti itu. Pagi itu Jesse mengantar Luke ke pangkalan militer. Di sana Jesse melihat anggota keluarga yang bersedih melepas kepergian suami ke Irak. Sebelum berangkat, Luke berpesan jika terjadi sesuatu kepadanya selama di Irak, dia meminta Jesse menghubungi keluarganya. Tidak tahu mengapa, biarpun menikah bohongan tanpa saling cinta, di sini Jesse mulai merasa berat ditinggal Luke ke Irak. Sejak perpisahan itu, mereka berdua mulai berkomunikasi melalui WhatsApp. Jesse mulai berbicara dengan menceritakan semua tentangnya yang belum Luke ketahui. Jesse bilang bahwa sejak kecil dia suka bernyanyi untuk meredam suasana di rumah yang tidak kondusif. Ketika orang mulai belajar mengungkapkan perasaannya ke dalam buku diari, Jesse belajar mengungkapkan perasaannya lewat bait lagu yang dia ciptakan. Begitu sebaliknya, Luke juga menceritakan latar belakang keluarganya. Kakek dan sang ayah adalah anggota militer. Lulus SMA, Luke adalah anak bandel, sehingga sang ayah tidak menyukainya. Dia masuk militer agar sang ayah bangga. Namun sekarang dia baru sadar bahwa menjadi prajurit adalah tugas mulia sebagai wujud cinta negara dan memperbaiki diri. Sesekali mereka video call. Saat itu Jesse bercerita bahwa dia sedang menciptakan sebuah lagu. Mendengar itu, teman-teman Luke meminta Jesse menyanyikan lagu yang dia ciptakan itu. Namun Jesse bilang lagunya belum selesai. Jesse berjanji minggu depan ketika lagunya selesai, maka dia akan bernyanyi untuk mereka. Jesse membuat lirik lagu terinspirasi dari kata-kata yang mereka obrolkan. Dibantu teman-temannya, akhirnya lagu itu pun selesai. Tepat 1 minggu berlalu, Jesse video call untuk memenuhi janjinya menyanyikan sebuah lagu ciptaannya sendiri. Kebetulan situasi di tempat Luke sedang bersedih karena salah satu rekannya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka tidak sabar mendengar Jesse bernyanyi. Luke dan temannya sangat terhibur dan memuji keindahan lagu yang Jesse nyanyikan. Rekaman lagu ciptaan Jesse itu diunggah di YouTube dan dikirim ke berbagai rekaman. Alhamdulillah, lagunya mendapat respon positif sehingga mereka diundang untuk tampil di sebuah festival yang bergengsi. Jesse dan temannya seolah-olah tidak percaya melihat begitu banyak orang yang menyaksikan mereka manggung. Tidak mau mengecewakan para penggemarnya, Jesse dengan totalitas menyanyikan lagu yang dia ciptakan. Di sisi lain, Luke sedang berjibaku dengan kondisi Irak yang semakin tidak kondusif. Saat Luke dan Frankie menjalankan tugas, tiba-tiba dia menginjak ranjau. Jauh di seberang sana, Jesse yang sudah berkali-kali mencoba menghubungi Luke namun tidak bisa. Akhirnya meninggalkan pesan. Dia bercerita bahwa lagunya saat ini viral. Jesse senang sekali. Baru kali ini kita melihat Jesse begitu senang tanpa beban di wajahnya. Malam hari setelah tampil di atas panggung, Jesse ditelepon nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Komandan Batalion 1 di mana tempat Luke bertugas. Dia menginformasikan bahwa Luke terluka saat menjalankan tugas. Kakinya cedera akibat ranjau dan saat ini sedang dilakukan operasi di Jerman. Setelah proses operasi selesai, Luke akan dipulangkan untuk menjalani perawatan di negara asal. Mendengar itu, Jesse kaget dan panik mencari nomor kontak keluarga Luke. Jesse berhasil mendapatkan kontak ayah Luke. Esok harinya, Jesse langsung ke rumah orang tua Luke. Ia mencari kakak Luke, namun di sana Jesse malah bertemu dengan ayah Luke. Dia meminta bertemu dengan kakak Luke karena ada hal penting yang akan dia ceritakan tentang Luke. Karena hubungan Luke dan ayahnya kurang baik, sang ayah malah bertanya masalah apa lagi yang dilakukan anaknya itu. Dengan terpaksa Jesse bilang bahwa Luke terluka ketika bertugas. Mendengar itu, ayah Luke kaget dan langsung membuka pintu. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Jessie bilang tadi malam dia ditelepon oleh komandan yang mengatakan bahwa Luke terkena ranjau saat bertugas. Beberapa hari lagi Luke akan dibawa kemari. Sang ayah heran mengapa Jessie yang diberitahu bukan keluarganya. Dengan terpaksa Jessie bilang bahwa dia adalah istri Luke sambil melihatkan cincin di jari manisnya. Singkat cerita, Luke tiba di Amerika. Dia kaget sang ayah ikut menjenguknya di rumah sakit bersama istri dan kakaknya. Sang ayah tidak menyangka Luke bergabung menjadi anggota militer seperti dirinya. Setelah ngobrol sebentar, mereka keluar untuk memberikan waktu Luke dan Jessie ngobrol berdua. Luke marah kepada Jessie karena telah memberitahu pernikahan mereka kepada sang ayah. Jessie minta maaf karena waktu itu dia panik dan tidak ada pilihan lain. Luke tahu bahwa sang ayah sejak dulu tidak pernah percaya dengannya. Walaupun sudah pensiun dari militer, sang ayah masih berlagak seperti anggota. Saat ini mereka harus berhati-hati. Rencana awal yang mestinya mereka bercerai setelah kepulangan Luke dari Irak harus dirubah agar tidak menimbulkan kecurigaan dari sang ayah. Luke meminta Jessie bertahan hingga beberapa bulan sampai kakinya sembuh. Jessie awalnya tidak terima, namun demi keselamatan mereka berdua, Jessie setuju. Jessie bertanya bagaimana reaksi Frankie jika mengetahui ini. Luke langsung cerita bahwa Frankie sudah meninggal dunia saat bertugas bersamanya. Mendengar itu, Jessie langsung menangis dan pergi. Beberapa hari kemudian, Jessie dan Luke menghadiri acara pemakaman Frankie dengan penuh hikmat. Di sini Jessie memberikan cincin yang dititipkan Frankie kepada pacarnya. Sepulang dari pemakaman, di rumah sakit terlihat sang ayah yang ingin menjenguk Luke. Sang ayah bilang bahwa Luke sudah bisa pulang dari rumah sakit. Sang ayah berjanji akan mengantar kontrol ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Luke dan Jessie menolak, namun sang ayah bersikeras ingin membantu. Dia ingin ngobrol lebih dekat dengan Luke. Waktu itu sang ayah ikut mengantar Jessie dan Luke pulang ke apartemen. Namun dia belum diperbolehkan masuk ke apartemen Jessie. Di apartemen mereka sempat bertengkar karena mereka harus tinggal satu rumah lagi. Sedangkan Jessie selama ini belum pernah tinggal dengan pria. Dia merasa dimanfaatkan karena perjanjian awal tidak seperti ini. Ia harus merawat Luke karena sakit. Luke bilang ke Jessie bahwa dia tidak perlu merawatnya. Semua ini terjadi juga bukan kemauannya. Mereka harus pura-pura hidup bersama agar semua berjalan lancar. Luke meminta Jessie untuk mencoba menjalani hidup seperti ini. Luke akan tidur di sofa. Beberapa hari kemudian ketika ayah Luke ingin datang, Jessie dan Luke membereskan apartemennya. Mereka memajang foto pernikahan agar terlihat seperti layaknya keluarga. Akting mereka pun berhasil di hadapan sang ayah dan kakak. Hari berganti hari, Jessie kembali menciptakan lagu yang mengungkapkan isi hatinya selama tinggal bersama Luke. Luke kembali diteror oleh Jono karena sudah beberapa bulan dia tidak bayar hutang. Ketika Luke latihan berjalan, Jessie dan Jack datang menghampiri Luke sambil membawa seekor anjing. Mereka membeli anjing terlatih untuk menemani Luke yang sering berlatih di luar rumah. Waktu silih berganti, hubungan Jessie dan Luke terlihat tambah baik. Mereka lebih saling memahami satu sama lain. Dulu yang selalu mementingkan ego masing-masing, lama-kelamaan kian pudar. Jessie yang dulu merasa tidak butuh seorang pria, kini kian melunak. Hari ini untuk pertama kalinya Jessie memandikan Luke. Dan hari itu juga Jessie meminta Luke tidak lagi tidur di sofa. Esok harinya, Luke membawa Jessie berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana mereka bermain bersama anak-anak. Istri Jack senang melihat tatapan Jessie kepada Luke yang begitu tulus. Malam hari ketika Jessie tengah asik tampil di atas panggung, Luke di rumah menerima telepon dari ibu Jessie. Dia bergegas ke rumah ibu Jessie, tak lama kemudian Jessie pun datang. Ternyata rumah ibu Jessie diteror, pintu dan jendelanya rusak. Sudah 30 menit sejak laporan, polisi tidak kunjung datang. Luke pun meminta kunci rumah dan memeriksa ke dalam. Ketika berada di dalam rumah, Luke mendapat telepon dari Jono. Ternyata Jono lah pelakunya. Dia meneror keluarga istri Luke karena Luke tidak kunjung melunasi hutang-hutangnya. Jono mengancam akan melaporkan pernikahan palsu yang Luke lakukan jika dia tidak segera membayar hutang. Malam itu Jessie pulang larut malam. Luke yang belum tidur pun segera membantu Jessie yang hampir pingsan. Luke membantu Jessie meminum obat diabetesnya. Saat ini hubungan mereka berdua sudah seperti suami istri sungguhan.
Paginya ketika Casey masih tidur, diam-diam Luke keluar rumah. Ternyata Luke menemui Jono di sebuah parkiran. Luke memperingatkan Jono supaya tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun Jono melawan. Baku pukul pun terjadi dan tentu saja Luke menang. Kali ini Luke mengunjungi kuburan Frankie. Dia sangat merindukan Frankie. Luke juga memberitahu hubungannya dengan Casey yang tambah baik. Sesampainya di rumah, Casey langsung marah kepada Luke karena baru saja ibu Casey menelpon dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang berlumuran darah memberitahukan semua berita tentang pernikahannya dan akan melaporkannya kepada polisi. Pria itu juga mengatakan bahwa dialah yang meneror rumah ibu Casey semalam. Mendengar itu, Luke langsung minta maaf. Namun Casey tetap marah karena gara-gara Luke, nyawa ibunya terancam. Casey sangat sayang kepada ibunya karena dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki Casey. Luke kemudian menceritakan semua tentang masa lalunya sehingga dia mempunyai hutang $15.000 kepada Jono. Di sini Casey baru tahu alasan mengapa Luke mau menikah dengannya. Sekali lagi Luke minta maaf kepada Casey. Luke bilang bahwa dia sudah melunasi semua hutangnya. Casey yang terlanjur marah meminta Luke pergi dari apartemennya. Casey minta cerai. Casey ingin besok pagi setelah dirinya pulang dari manggung, Luke sudah tidak ada lagi di apartemen ini. Malam itu ketika Casey manggung, Luke dengan susah payah latihan berlari karena Luke memutuskan untuk kembali ke pangkalan militer. Ketika komandan datang menjemput, Luke langsung menyiapkan pakaiannya. Jam 3 pagi, Casey ditelepon oleh ayah Luke. Dia bilang Luke ditahan atas penipuan pernikahan. Mereka bilang Luke dan Casey hanya berpura-pura menikah demi mendapatkan tunjangan. Sang ayah ingin memastikan apakah berita tersebut benar adanya. Karena jika terbukti benar, maka Casey ikut diadili. Selama ini sang ayah mengira Casey adalah istri yang baik buat Luke, yang mampu menyadarkan putranya menjadi lebih baik. Namun ternyata sama saja. Casey galau setelah mendengar berita itu. Singkat cerita, persidangan dimulai. Hakim membacakan dakwaan kepada Luke atas perbuatan memalsukan pernikahan demi mendapatkan tunjangan. Hal tersebut melanggar kode etik militer pasal 132. Laporan tersebut mereka dapatkan dari Jono. Sedangkan Casey sebagai warga sipil, kasusnya sudah diserahkan kepada polisi setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana. Mendengar Casey akan dipolisikan, Luke ingin menyampaikan pernyataan. Walaupun sebenarnya kalau Luke diam, ada kemungkinan dia bisa bebas. Di hadapan hakim, Luke bilang bahwa dirinya lah yang memaksa Casey untuk menikahinya. Dia telah membohongi Casey. Casey tidak mengetahui jika perbuatan tersebut melanggar hukum militer. Oleh karena itu, Luke bersedia menanggung segala konsekuensi yang akan diberikan. Casey terharu mendengar kalimat itu keluar dari mulut Luke. Luke dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan akan diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Sedangkan Casey dianggap tidak bersalah, jadi dia bisa bebas. Ketika menyanyi di depan ribuan penonton, Casey mengingat semua kenangan manis bersama Luke. Tidak hanya itu, Casey juga mengingat janji pernikahan yang pernah mereka ikrarkan di depan pendeta. Walaupun dulu mereka menikah tidak dilandasi rasa cinta, namun saat ini Casey merasa kehilangan Luke. Ternyata waktu demi waktu cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu selesai konser, Casey memutuskan untuk mengejar Luke. Dia mencoba menghubungi Luke namun tidak bisa. Di sisi lain, Luke sedang dalam perjalanan menuju pangkalan militer untuk menjalani hukuman 6 bulan penjara. Setibanya di pangkalan, Luke berpamitan dengan kakak dan ayahnya. Sang ayah bilang bahwa dia bangga dengan Luke yang juga mendapatkan Purple Heart sama sepertinya. Tak lama kemudian Casey datang. Casey langsung menghampiri. Casey mengatakan bahwa janji pernikahan yang pernah mereka ucapkan dulu sudah mereka penuhi dan jalani, baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi bagi Casey ini adalah pernikahan sungguhan. Namun Luke bilang bahwa dia akan dipenjara selama 6 bulan. Dengan tegas Casey bilang dia akan menunggu Luke sampai bebas karena dia ingin hidup bersama Luke seperti semula. Casey bilang bahwa dia sangat mencintai Luke. Mendengar itu Luke ikut terharu dan mengatakan bahwa dia juga mencintai Casey. Akhirnya mereka berdua pun saling sayang menyayangi. Ayah dan kakaknya juga ikut bahagia melihat Casey dan Luke bersatu kembali.
Sebelum masuk, Luke memberikan Cassie cincin untuk dijaga. Enam bulan kemudian, mereka menjadi suami istri yang bahagia. Menghabiskan waktu bersama berdua menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.